fungsional ini nanti ada pembagian kalau nggak salah manajer fungsional. Ya, manajer fungsional itu juga bisa dibedakan jadi 5 jenis atau lebih. Itu tergantung dari perusahaannya. Ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, manajer lainnya. Jadi manajer fungsional ini teman-teman nanti di modul-modul yang ke depan nanti kita akan belajar lagi. Semakin besar misalnya suatu organisasi atau perusahaan, biasanya makin banyak jenis-jenis manajer secara fungsional. Jadi kalau misalnya organisasi itu besar dan di dalamnya birokrasinya biasanya cukup rumit, itu biasanya makin banyak juga jenis-jenis manajernya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke peranan manajerial. Oh, maaf, ini kayaknya ada yang sebentar. Kita teman-teman lihat di gambar 1.5 sebelum kita masuk ke peranan manajerial. Saya kepengen menjelaskan sedikit mengenai kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh si manajer. Nah, kalau manajer tingkat atas itu biasanya keterampilan dibutuhkan adalah keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual itu adalah kemampuan untuk mengkoordinasi, mengintegrasi kegiatan serta kepentingan organisasi. Itu yang pengertian keterampilan konseptual. Kemudian kalau yang manajemen tingkat menengah itu biasanya yang dibutuhkan adalah keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi. Maksudnya keterampilan sosial. Keterampilan manusiawi yang dimaksud di sini itu adalah kemampuan untuk memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mendorong dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Nah, baru kita masuk ke manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah biasanya manajer-manajernya itu membutuhkan keterampilan operasional. Nah, keterampilan operasional ini maksudnya itu kemampuan untuk memahami serta melakukan kegiatan operasional. Jadi biasanya yang di bagian teknis dia harus paham manajer yang ada di tingkat bawah ini. Nah, jadi teman-teman selain biasanya manajer yang tingkat atas ya, selain memiliki keterampilan-keterampilan ini, manajer itu seharusnya angka lebih baik gitu jika mempunyai keterampilan lain, yaitu keterampilan analitis. Keterampilan analitis ini maksudnya pengertian keterampilan analitis, kemampuan untuk menganalisa permasalahan dan memberikan solusinya. Seperti itu. Oke, paham ya? Itu kemampuan-kemampuan dari manajer atau manajemen yang harus keterampilan atau kemampuan manajer atau manajemen di tingkat manajemen tertentu. Kemudian kita masuk ke peranan manajerial. Dari peranan manajerial ini sebenarnya teman-teman udah enak nih, udah ada dirangkum di tabel 1.3 itu peranan manajerial. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja di
peranan, misalnya secara peranan interpersonal gitu kan. Peranan interpersonal itu peranan spesifiknya seperti figur bapak itu contohnya menjadikan simbol organisasi, memimpin rapat dan membuka organisasi. Kemudian pemimpinnya masih interpersonal ya, memberikan contoh pada bawahan dan memotivasi bawahan. Kemudian penghubung itu mengkoordinasikan kegiatan antar departemen. Jadi ini teman-teman sudah enak ininya, sudah di ini kenapa ini sudah dirangkum. Jadi teman-teman silakan baca aja di tabel 1.3 halaman 1.21 mengenai peranan manajerial. Jadi misalnya kalau misalnya dari peran informasi monitor itu seperti apa gitu kan peranan manajerialnya, atau dari pengambilan keputusan perunding gitu apa peranan manajerialnya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di situ. Oke, kita lanjut ke perkembangan teori. Kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke perkembangan teori dan pemikiran manajemen. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan orang-orang yang sudah berwira swasta yang sudah membuka organisasi sendiri, yang misalnya telah buka perusahaan sendiri, ya banyak dari mereka yang bukan dari kalangan akademis kan. Pada umumnya mereka bukan dari kalangan akademis yang belajar mengenai teori-teori manajemen, teori-teori bisnis, dan teori-teori ekonomi. Tapi kok mereka bisa berhasil gitu? Jadi buat apa sih belajar teori manajemen, teori ekonomi, teori bisnis? Buat apa gitu kan? Toh pada umumnya yang pelaku ekonomi, pelaku manajemen yang melakukan, yang buka perusahaan, toh mereka nggak belajar teori-teori manajemen ini tetap bisa juga kok gitu kan membangun perusahaan dan sukses juga. Akan tetapi teman-teman secara apa ya akademis atau telah dilakukan penelitian gitu kan, orang-orang yang belajar mengenai teori-teori manajemen ini, mereka bisa melihat gitu, oh ini teori ini bisa ya dipakai ketika ada masalah seperti ini. Oh teori ini bisa ya untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan yang seperti ini gitu kan. Jadi intinya dengan adanya teori manajemen ini itu bisa membantu memajukan praktik manajemen. Seperti itu. Kita lanjut ke teori manajemen. Teori-teori. Oh, ini kita masuk ke teori manajemen kuno. Ini kita udah masuk ke perkembangan teorinya. Di teori manajemen kuno ada beberapa pelaku manajemen yang telah melakukan yang telah melakukan aksi memanage, mengatur. Contohnya yang di waktu Mesir kuno. Mesir kuno ini teman-teman tahu piramid kan? Yang ada di Mesir, ada di macam-macam piramid. Nah, piramid itu untuk membangun piramid yang sebesar itu, dahulu kala itu dibutuhkan lebih dari 100.000 orang. Dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Jadi, untuk membangun piramid yang sebesar itu, dengan orang yang sebanyak itu dibutuhkan manage kan, dibutuhkan pengaturan kan. Nah, waktu zaman Mesir kuno itu ternyata manajemen itu sudah iya,
Untuk membangun piramid itu juga, piramid yang di Taichung itu juga ada manajemennya. Ini Mbak Mukmin atau Mas Mukmin? Maaf, saya belum tahu. Jadi, yang intinya pas bangun ini yang Mesir, yang zaman Mesir kuno ya. Oh ya, oke, sorry Mas Mukmin. Jadi yang pas zaman Mesir kuno ini, pas yang Mesir kuno, yang zaman zaman Mesir kuno ini yang bangun piramid, itu ternyata manajemen sudah dilakukan. Kemudian kita lanjut ya ke Machiavelli. Ini juga salah satu pelaku teori teori yang memberikan manajemen kuno. Ini dia menulis buku di tahun 1531 yaitu Discourses. Dia menulis beberapa prinsip yang relevan dengan manajemen kontemporer. Yang pertama, organisasi akan lebih stabil bila anggotanya memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan memecahkan konflik tersebut dalam organisasi. Kemudian yang kedua, suatu orang bisa mendirikan organisasi, tetapi organisasi lebih langgeng dan bertahan lama jika menjadi urusan banyak orang dan ketika orang-orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut. Jadi, yang ketiga, manajer yang lemah bisa memegang wewenang dengan mengikuti manajer yang kuat, tetapi tidak mengikuti manajer yang lemah lainnya. Yang keempat, manajer yang ingin mengubah organisasi yang mapan harus mempertahankan setidaknya bayangan tradisi lama, a shadow of the ancient custom. Nah, itu yang dari Machiavelli. Kemudian Sun Tzu. Sun Tzu ini beliau merupakan filsuf Cina. Jadi, beliau itu hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Beliau menulis buku mengenai The Art of War, seni perang. Nah, di seni perang ini pun juga telah diterapkan manajemen itu telah diterapkan oleh si Sun Tzu. Contohnya seperti jika musuh maju, kita mundur. Jika musuh berhenti, kita mengimprovisasi. Jadi di sini ada namanya strategi. Jadi dalam manajemen pun juga dikenal ada yang namanya strategi. Nah, ternyata strategi ini pun telah diterapkan di zaman 2000 tahun yang lalu oleh mungkin masyarakat Cina atau orang-orang Cina yang berperang di zaman-zaman itu gitu kan. Nah, jadi si Sun Tzu dapat ide nulis buku mengenai The Art of Wars. Kemudian kita masuk ke yang keempat, contoh orang yang Adam Smith. Ini masih masuk yang teori manajemen kuno. Nah, Adam Smith ini dia merupakan ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18 pada tahun 1776. Ya. Dia mempublikasikan bukunya The Wealth of Nation. Jadi di bukunya ini dia berargumentasi bahwa masyarakat seharusnya melakukan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi kerja. Nah, dari sini kita bisa melihat kan bahwa dia juga berpikir atau memberikan temuan untuk manajemen, untuk memanage orang, bagaimana caranya untuk memanage atau mengatur bagaimana pembagian tenaga kerja dan spesialisasi kerja. Nah, itu sih Adam Smith. Kemudian kita masuk ke teori manajemen klasik. Kita untuk manajemen klasik ini ada pendahulunya dulu. Jadi pionir dari teori manajemen klasik
Yang pertama itu Robert Owen. Robert Owen itu ininya memberikan apa istilahnya ya, memberikan masukan untuk teori manajemen itu seperti manajer harus menjadi seorang yang pembaru atau reformer. Kemudian ada lagi Robert Owen ini juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Nah, ini sistem ini diperkenalkan oleh Robert Owen, sistem penilaian terbuka. Nah, dari sistem penilaian terbuka ini nanti bisa pengembangannya baru ke sistem feedback. Begitu. Jadi dengan adanya sistem penilaian terbuka ini nanti baru bisa baru bisa dikembangkan menjadi sistem feedback. Ada siapa? Kemudian yang lain yang jadi aktor dari teori manajemen klasik, terutama pada teori manajemen klasik yang pionir atau yang pendahulu itu Charles Babbage. Itu beliau memberikan kontribusi yang terlihat dari bukunya On the Economics of Machinery and Manufacture. Jadi, dia menganjurkan pembagian kerja. Kemudian, ya dengan adanya pembagian kerja ini, jadi atasannya itu bisa lebih mudah untuk mentraining pekerjanya. Jadi misalnya, oh ini yang bagian mesin, oh ini yang bagian keuangan mungkin, oh ini yang bagian bagian yang lain-lainnya gitu kan. Jadi kalau misalnya pembagiannya sudah spesifik, sudah jadi lebih kalau misal pas lagi training langsung kan, kalau misal bagian mesin, oh ya di training mengenai mesin aja. Yang bagian keuangan, oh ya di training mengenai keuangannya saja, seperti itu. Kemudian kita masuk ke teori manajemen ilmiah. Ini ada beberapa juga peneliti atau kontributor atau aktor dari teori manajemen ilmiah ini. Yang pertama itu adalah Frederick Wilson Taylor. Oh belum ada ya di sini. Teori manajemen ilmiah ya, ini masih masuk manajemen kuno. Mana dia? Manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini biasanya pada awal abad 20 kalau saya nggak salah, baru ininya ya, seperti Frederick Wilson gitu kan. Nah, kalau Frederick Wilson Taylor ini, dia ini fokusnya memperhatikan studi waktu untuk setiap pekerjaan. Jadi si Taylor ini dengan fokusnya pada waktu gitu, pembagian waktu dalam pekerjaan, dia memperkenalkan sistem pembayaran. Jadi dengan sistem pembayaran ya, differential rate system. Jadi karyawan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang telah ditentukan. Jadi dengan kenaikan upah tersebut dihitung secara teliti berdasarkan perkiraan kenaikan keuntungan perusahaan karena kenaikan produksi tersebut. Nah, ini yang diperkenalkan, sistem yang diperkenalkan oleh semacam, kalau misalnya bonus
Ini masih tahap awal. Kalau bonus itu udah zaman sekarangnya. Kalau misalnya ini seperti gimana ya kalau contohnya? Kita contohin ya, perusahaan cuci piring deh, biar gampang gitu kan. Eh kalau misalnya si A dalam 1 jam itu harus bisa misalnya mencuci standarnya ya. Standarnya misalnya dalam 1 jam harus bisa mencuci 100 piring. Nah, kalau dia sudah bisa mencuci 100 piring per jam, nah baru upahnya dibayar. Kemudian, kalau misalnya lebih, ya bisa dibilang bonus lah ya, tapi sistem bonus itu ya tergantung dari perusahaan-perusahaan. Ada juga yang berdasarkan ya ada yang berdasarkan target kerja, ada yang berdasarkan performance, ada yang berdasarkan attitude kadang. Jadi beda-beda. Kalau misalnya yang di sini lebih ke arah standar yang kerja, jadi hasil. Jadi hasil yang sudah bukan hasil, pas dia kerja itu yang ya hasil lah ya. Dari misalnya kan 100 piring nih. Kalau misalnya dia dalam 1 jam ini lebih dari 100 piring yang dia kerjakan, baru dia dapat imbalannya dan mungkin diberikan bonus juga. Seperti itu. Itu yang penemuan yang dari Taylor. Nah, si Taylor ini juga memberikan kontribusi yaitu mengenai prinsip manajemen ilmiah. Apa-apa saja? Menurut beliau, yang pertama itu mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan dan untuk menggantikan metode perkiraan yang tanpa didasari ilmu. Kemudian yang kedua, ini prinsip manajemen ilmiahnya si Taylor ya, memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan sesuatu yang ditentukan pada langkah 1. Kemudian yang ketiga, mengawasi karyawan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti metode yang telah ditentukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, seperti langkah 1. Pengawasan dilakukan secara ilmiah. Kemudian yang keempat, kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan, persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan. Nah, ini prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor. Kemudian, aktor lain yang juga berperan di teori manajemen ilmiah yang memberikan kontribusi di teori manajemen ilmiah yaitu Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert. Nah, mereka berdua ini suami istri. Mereka punya minat yang sama terhadap manajemen. Jadi, penemuan mereka yaitu mengenai mereka mengembangkan rencana promosi. Jadi, itu bisa teman-teman lihat di memilih karyawan secara ilmiah. Misalnya, dibikin dulu persyaratan yang awalnya itu harus ada gitu kan, dibikin standar. Misal umur berapa, minimal umur berapa, maksimal umur berapa. Kemudian kemampuannya apa gitu kan. Jadi nggak asal nerima saja dalam pemilihan karyawan. Jadi sudah ada kayak semacam list yang harus requirement apa sih bahasa Indonesia requirement, persyaratan yang harus dipenuhi oleh si karyawan, itu maksudnya. Oke? Oke. Jadi
pasangan suami istri Gilbert ini, mereka memberikan temuan mengenai tahapan promosi Gilbert. Jadi, misalnya si A melakukan pekerjaan, kemudian dia juga menyiapkan untuk promosi dan juga melatih calon penggantinya. Jadi misalnya kan si A nih, dia kan melakukan kerja jadi karyawan baru nih. Jadi untuk dia dia menyiapkan promosi, sambil menyiapkan promosi dia juga melatih calon penggantinya di posisi dia yang sekarang. Nah, seperti itu. Itu tahapan promosi menurut Gilbert. Kemudian Henry Elgan. Nah, Henry Elgan ini dia memberikan masukannya itu dengan melakukan perbaikan metode Taylor. Jadi, dia melakukan perbaikan metode pengajian Taylor, differential system. Karena menurut metode tersebut kurang memotivasi pekerja. Jadi, itu masukan dari Henry Elgan, temuan dari Henry Elgan. Jadi si Henry Elgan ini memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan idenya si Owen tadi. Kemudian kemajuan pekerja dicatat dengan kotak hitam apabila berhasil memenuhi standar dan merah apabila tidak memenuhi standar. Nah, jadi ini menurut si Elgan. Jadi kalau yang tadi kan cuma sekedar nyelesain kerjaannya doang. Kalau yang tadi kan saya bilang kan, misalnya si A menyelesaikan 100 piring, menyuci piring dalam jangka waktu 1 jam. Tapi nyuci piring yang 100 ini, ya sih dia bisa nyelesain atau lebih bisa menyelesaikan dalam 1 jam 100 piring, tapi bersih nggak? Nah, kalau misalnya si Taylor, tadi dia nggak peduli mau bersih mau enggak. Yang penting dalam 1 jam harus selesai aja 100. Tapi kalau yang menurut si Henry L, kalau misalnya ini kita ini kan ya convert ke keadaan yang nyatanya, kita udah si pekerja A sudah mengerjakan misalnya dalam 1 jam itu 100 piring, itu yang 100 piring itu bersih atau enggak? Misalnya yang bersih ada berapa? Begitu, yang enggak bersih ada berapa? Nah, jadi dari situ juga bisa sistem penggajiannya juga berbeda, mempengaruhi sistem gaji. bisa membedakan ya kan ya bedanya antara sistem gajinya si Taylor sama si Henry. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke teori organisasi klasik. Jadi di teori organisasi klasik ini atau teori manajemen ilmiah, teori manajemen ilmiah itu fokusnya pada meningkatkan produktivitas. Nah, kalau teori organisasi klasik itu memfokuskannya pada bagaimana mensistemasikan cara-cara pengolahan organisasi yang semakin kompleks. Kalau yang tadi kan mungkin cuma sekedar meningkatkan produktivitas. Nah, kalau yang sekarang, yang kalau teori organisasi ini udah untuk meningkatkan produktivitas, kemudian cara-caranya itu harus disistematisasikan. Seperti itu. Kita masuk ke Henry Fayol. Ini juga aktor dari teori organisasi klasik. Jadi menurut si Henry Fayol ini, praktik manajemen, ini teori manajemen klasik ya, teori organisasi klasik. Apa nih? Jadi menurut si Henry Fayol,
Praktik manajemen dapat dikelompokkan dalam beberapa pola yang diidentifikasi dan dianalisis.